Jajana ada, Jajana ada majuan dong Neng. Pokoknya Jajana mau pergi haji 2 tahun ke depan. Hadiah dari saya 3 juta. Tapi 2 tahun lagi Nyak, pokoknya mau pergi haji syaratnya Nyak. Apa ini? Itu sudah hilang Nyak. Tapi syaratnya Nyak mesti baca doa di sini sama saya. Sebelah kanannya tak duduknya baca doa bakal Nyak Rum nih. Mudah-mudahan Nyak Rum di sana nggak nyasar, amin. Kalau nyasar jangan tolongin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh capek ya Rob, setengah jam selesai. Kalau ada di antara ente mau hadir besok pagi jam 9 dari sini jam 8 deh. Jadi aneh bikin tuh nanti bulan depan kaum bapak pemuda remaja laki perempuan mau datang enggak apa-apa. Sebab murid-murid aneh perempuan 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kemarin datang, tapi karena speakernya nggak terdengar mereka ngegerutu pada pulang. Kenapa speaker begitu tuh? Jangan suka ngakalin guru, bahaya tetap menyertai. Sadar ndak sadar inti kena bahaya, tapi karena inti hadir sebagaimana Pak Surya katakan nggak punya rasa, sehingga bahaya yang demikian membelenggu Anda ndak sadari. Jangan speaker hanya enak buat kuping guru, sementara jamaah yang ribuan menderita nggak kedengeran. Kalau saja yang pimpin majelis ilmu bukan anak, bubar manusia yang nggak kedengeran. Jangan, nggak boleh begitu. Jangan ada akal-akal tipu daya iblis, jangan, kecuali berhadapan dengan musuh. Jangan kita sesama kenalan seagama punya akal-akal atau tipu muslihat. Sebegitu lubang yang kau buat untuk mencelakai orang lain, sebegitulah kau akan jatuh pada lubang yang kau buat. Itu bahasa Rasulullah, hadis Rasul. Barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, dia akan jatuh pada lubang yang dibuatnya. Berarti sesama saudara seagama jangan ada upaya apapun untuk melukai. Ajaran Rasulullah SAW. Berapa banyak kita ibadah sungsang sumba, jidat hitam, jenggot panjang, penampilan kotor, bahasa suci, tapi membuat lubang buat saudara sendiri. Apa hasil mereka yang punya trik-trik atau tipu daya untuk mencelakai saudaranya seagama? Nyata dalam bahasanya, dalam keseharian, nyata dalam gerakannya, dalam keseharian. Semua mengundang bahaya, semua mengundang fitnah, semua mengundang hal-hal yang sifatnya keretakan sesama. Itulah dia orang-orang yang membuat lubang untuk orang lain, sementara dia sudah terjerembab, sudah terjatuh, terjerumus pada lubang yang dibuatnya. Bukti kuat, bahasanya tak pernah manusiawi. Ini nggak ada yang boleh begitu ya, jangan. Umur nggak lama ini. Orang-orang yang Allah pelihara, yang tajam dalam doa, gerakannya nggak pernah bisa diukur dengan jauhnya bumi serta luasnya. Orang-orang semacam tadi itu orang yang nggak punya upaya membahayakan orang lain. Kalau kepada saudara seagama kita dilarang untuk membuat lubang yang menyakiti saudara seagama, kepada yang tak seagama pun dia adalah makhluk Allah Ta'ala. Berarti Islam terlalu anggun untuk bisa dijalani. Karena keanggunan ini dari waktu ke waktu semakin pudar, sehingga hal-hal yang anggun yang membuat kebersamaan dalam sebuah masyarakat dipandang sebagai gangguan atau kendala. Itulah orang-orang yang menciptakan bahaya untuk orang lain. Sesungguhnya dia sudah Allah terpiharkan membahayakan dirinya sendiri. Kenapa? Toh kematian mengejar di luar sadar. Jangan, nggak boleh begitu. Jangan speaker itu enak buat guru doang, jangan, sementara orang lain menderita. Ya Rob ya Muhammad, jam 1 mesti bubar ya Rob. Yang penting Nyak Rum dapat doa kita semua. Ya, pulang pergi selamat, selamat dalam perjalanan, pulang selamat dalam perjalanan. Kalau pilek, batuk atau meriang di sana wajar, jangan ngegerutu. Ya, lebih banyak sabar di sana sebab ujian datang ya umumnya dari orang
orang senegara sendiri, dan kadang-kadang dari orang lain. Kesimpulannya, sadar bahwa kita ibadah, bukan cari masalah. Walaupun kita nggak sadar, nggak sabar, ingat kita ada di kota suci. Jangan berbuat hal-hal yang tak terpuji ketika kita ada di sana. Itu aja. Lihat, kalau laki, kalau kurang-kurang ingat, berantem. Jadi laki kayak perempuan ada rezeki pergi ke sana, ngalah aja udah deh. Astagfirullah. Aduh ya Allah, nggak pandang-pandang Masjidil Haram, nggak pandang-pandang Masjid Nabawi, ya Rabb, berantem ya Rabb. Astagfirullah. Udah. Kejadian itu tiap anak berangkat umroh sampai kelima, haji sekali, rata-rata hampir berkelahi. Tapi anak sadar, astagfirullah, ya Rabb, buat apa? Berantem, menang belum tentu, di penjara sama Arab pasti. Orang Arab kalau menjarak kita nggak digebukin, ada pelernya centil. Kamu Indonesia ya, makan tangan kiri Arab. Dicentil peler kita, nggak sakit, mesem aja. Kata orang Arab, kurang keras kamu ya. Arab. Walhasil. Nyarum, dengerin Nyarum ya. Tadi ilmu waktu tawaf begitu. Waktu sa'i dia kan sekarang kan udah diperluas. Nyarum lewatin 2 meter tuh dari putaran. Jadi waktu mau muter begitu, Nyarum jangan langsung muter, ngatas dulu gitu, lewatin 2 meter. Tahu 2 meter ya? Tahu 2 meter. Taruh dia 22 jengkal Nyarum. Nyarum hitung jengkal yang mana? Ya begini jengkal, emang apaan? Walhasil Nyarum luar biasa. Itulah berkah ngurusin orang beranak. Ya. Dengar cerita, Jai waktu beranak Nyarum yang pegang. Ya. Pelan neng, gerak neng. Pas keluar langsung Jai melotot. Nenek. Ya Jai ditulungin, masih orok udah ngatain yang nulungin. Jai tuh, makanya sekarang Jai begitu terus. Kita jadi guru kan dengan perawan demen. Dikata gini, API guru nggak ada lebahnya. Pokoknya nyari guru meleng dia. Walhasil Jai. Tapi meskipun begitu, dia sudah tertulis tuh di daftar khusus malaikat, separuh badannya neraka, separuh badannya surga. Kata Jai, gimana urusannya gitu? Kapan dia surga kalau ada di antara anak? Kapan dia neraka? Kalau dia pergi, anda nggak tahu pergi kemana. Neraka itu. Ya Allah, Rahmat. Man sehat man ya? Man ulang tahun ZM jangan lupa man ya? Agus, mana Agus? Taplak, bayi taplak mana taplak? Nanti ulang tahun ya, kayak kacamata hitam, ya, belakang kayak buntut ya, kayak buntut ya. Terus badannya tuh pakai Batman ya, isi itu karung-karung bekas ya. Kalau bisa itu dari baju bikin dari apa? Yang terigu merek apa? Warna 3 biru apa ini? Oh segitiga biru, itulah warna celananya jenah. Celananya segitiga biru ya, malu-maluin. Pantas kawan banyak banget di kandangnya. Ya jenah. Wow, Nyarum Haji Nasri udah berangkat dong, Mbak Nasri ya? Mbak Nasri udah berangkat haji belum? Belum ya? Bukan. Di kapan? Soleh? Mbak Nasri kan tanggal 1. Ini tanggal berapa sih? 23. Tanggal berapa? Oh 23. Oh masih tanggal 23. Oh ini sih di bawah tanggal 28. Tanggal 2. Nyarum terakhir berangkat ya? Kedengerannya kloter keberapa? Hah? Terakhir. Ya terakhir bisa bulan Januari. Nah, orang penting berangkat di sana. Kalau nggak berangkat itu berangkat bareng mana sudah? Mbak Mari itu surat tanah. Bingung amat. Untung berangkat mana? Haji berapa? Taruh 40 juta. Kalau berangkat mana kan 80 juta. Dari anak 40 juta hadiah. Ya, kemudian pulang haji kosongin tuh rumah.
Habib setan. Jangan diantara kita ya mau pergi haji jual-jual ya tanah yang itu diantara tanah tadi milik anak ya, jangan. Bisa nggak jadi mulia begitu, kecuali ya anak udah ada lebih pemilik emak ya, berkas pemberian almarhum suami. Nah ibu deh nyak mau jual nih tanah, nyak udah di akhir umur, pengen bisa ke Mekah biar ridho ya, doainnya bisa pulang. Kalau nggak pulang maafin, ridhoin, sebab umur nggak tahu. Yang namanya pesawat hanya 1% nyawa manusia selamat. Bisa demo di pesawat inti mau ke Ambon atau ke Papua Barat yang kemarin yang tadi gempa 6 skala Richter, terusin ya Allah, hancurkan ini negara, kasih gempa terus ya. Citayam jangan ya Allah. Kenapa? Kesian yang kerja bakti. Ya kalau lagi meleser pada keurukan tembok mau kata apa? Kalau lagi ngaduk itu apa? Itu pacul ya mentungin palanya sendiri mau kata apa? Jangan ya Allah. Gempa terus berjalan silakan. Tapi jangan anak-anak yang kerja bakti kena gempa. Kena sebledek lasi. Ngerokoknya kuat-kuat amat. Kali dikasih Ustaz, udah Ustaz tadi Ustaz kasih aneh 2. Enggak ada kali, enggak ada yang nolak, aneh bilang setan bibir ember. Enggak ada yang nolak dikasih, astagfirullahaladzim. Anak kita yang ngerokoknya kuat-kuat amat. Aneh bingung. Untung saja Allah pelihara aneh enggak pernah beli rokok ente. Lihat. Udah mau habis ada yang kirim 1 slop, udah mau habis ada yang kirim 4 bungkus, 3 bungkus tuh sehari-hari begitu. Ya masih ada 3 slop tadi Pak Ari itu ngasih duit juga, slop juga, 1 slop juga, alhamdulillah. Sebenarnya anak ada baginya nyicil. Berapa orang nih? 14 orang salah satu. Setengah jam kemudian pada kelihatannya matanya bagi 3 begitu. Ngaduk kayak pura-pura orang capek dan aneh tahu ngakalin guru. Alah pura-pura lemes tai aneh gitu. Tuh rokok bisa tahu ayat. Kalau guru nggak pernah tahu keadaan seorang jamaah di hadapan matanya, dia bukan guru. Siapapun guru nggak tahu keadaan satu demi satu dari orang yang ada di hadapan dia bagaimana dan bagaimana. Dia bukan guru. Guru harus manusia yang amat sangat sensitif dalam rasa. Rasa adalah pengamalan. Jajal inti makan nggak pakai perasaan. Bingung nggak? Tadi gue udah makan belum dia? Tuh karena kemaruk makan sekenyang-kenyangnya, perut nggak tahu jam berapa kamu makan. Bagaimana perasaan kamu ketika makan? Tuh, dia makan tanpa rasa. Lihat jaih, betisnya kecil. Belakang ini belakang apa sih ini? Apa namanya? Duduk. Kursi listrik. Apa namanya? Punduk. Pundak. Kok ini belakang tengkok namanya apa? Punduk. Lihat, sama senegara udah pada ngakur. Apa namanya? Punuk. Tuh, kalau katanya odong-odong punuk. Lihat jaih, betisnya kecil. Punuknya gede, kan nggak ngimbang. Kenapa? Makan nggak kayak perasaan. Udah selesai di doyan makanan guru, satu rendang nggak doyan, tai. Karena gue belum nyobain udah nggak rendang, nggak doyan. Ya jaih, tapi karena aneh ngalah, ya kita maklum deh. Maklum. Apa enggak? Namanya Ustadz ngeramban. Orang Citayam paham nggak ngeramban? Tahu ya, mau apain tuh Ustadz mau ngeramban malam-malam? Anu jadi apa tuh ngeramban? Ngeramban yang bahasa ilmu orang Citayam mana dapat nih? Ngeramban, lebah, apa iya baik nggak ada lebahnya. Oh ya iya, ngeramban, lebah, kuyup. Saat katanya arek saat kayak kuyup saat. Kuyup apaan sih, Dor? Iya, anak kurat satu. Arek dikatain kuyup, dia bukan kuyup dia, sembrong. Ya Allah, bilak lagi ya Rasul Muhammad. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى أحد النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرات
أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. ثم الفاتحة على منابي غزان Bu Urum bisa bereh ila al-Haramain Syarifain diatil wajibat fi syariah. على منابر جميع الحاضرين والحاضرات بهذه المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات والصبيان والصبية. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah malam Sabtu keempat, tepatnya tanggal berapa sekarang? 23 Oktober tahun 2009, kata orang bertepatan dengan berapa Zulqa'dah? 4 Zulqa'dah 1430 Hijriah. Alhamdulillah, dikit lagi Muharram ya. Diupayakan, kumpulin duit, doa sudah berjalan. Sebegitu yang kau niatkan, sebatas itu yang Allah Ta'ala berikan. Sebegitu baik niat kamu, sebegitu yang Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala dari niat baikmu. Meskipun niat baik tadi tak berwujud ketika kau laksanakan. Paham tuh ilmu? Ane kepengen Allah pelihara, ente selamat. Selagi Allah pelihara, ane masih ada usia. Dengan doa, dengan pendekatan, dengan sentuhan, dengan cara-cara, tetap nilai di sisi Allah Ta'ala gak pernah berkurang dari niat ana. Setelah ana wafat, ente keluar dari apa yang anda terapkan dalam keselamatan di alam dunia melalui agama. Tetap apa yang anda peroleh dari Allah Ta'ala dari niat yang Allahu Akbar, satu pun Allah Ta'ala kurangi dari nilai yang diberikan. Adapun anda sebatas keingkaran kepada ajaran agama yang ente tahu dari nol dengan anak, sebegitu ente ingkari, sebegitu petaka yang ente dapatkan. Jangan sampai begitu. Orang-orang baik di sisi Allah Ta'ala gak pernah merasa dirugikan dengan keingkaran manusia dari syariat yang dia bawa dalam pengajarannya. Tapi orang-orang yang mengingkari keberuntungan di alam dunia dengan ajaran Rasulullah SAW yang dibawa oleh guru-guru yang betul guru dalam bimbingan dan kepeduliannya kepada orang-orang yang diajarkannya, sebegitu yang diingkari, sebegitu membahayakan dirinya. Sementara orang-orang tadi dari waktu ke waktu Allah Ta'ala renggut nyawanya dengan diambilnya orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara sejauh itu tingkat kemuliaan karena niat baiknya. Sebegitu yang Allah Ta'ala angkat, sebegitulah kehancuran umat manusia. Keberuntungan orang Citayam dan seputarnya setelah orang tua aneh nggak ada, setelah mu'alim-mu'alim Citayam nggak ada, kan begitu. Karena Allah pelihara dulunya bapak-bapak kita atau kakek kita ya bisa langsung belajar sama orang tua anak, bisa tidak, tapi belajar dari mu'alim-mu'alim Citayam.
Tuh ada amal soleh, di mana amal soleh nggak lepas dari sejauh mana keringat dan jerih payah sang guru ketika dia menyampaikan ilmu dalam didikannya. Sebegitu keringat seorang guru ya kepada anak didik atau orang yang diajarkan dalam ilmu agama, sebegitu didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti ajaran sang guru. Bisa ada mengerti? Setelah mereka pulang ke rahmatullah, amal soleh tidak hilang begitu saja. Restan atau sisa dari amal soleh berkah mak bapak kakek kita dulu, mu'alim dan juga orang tua anak, Allah Ta'ala kehendaki setelah semuanya tiada, anak ada di antara anda. Biar sadar, satu masa waktu silih berganti, masa pun berjalan sekehendak ilahi. Orang-orang tadi termasuk anak pulang ke rahmatullah, amal soleh anak, amal soleh ente tetap tak akan pernah hilang. Dimana amal soleh itu sejauh perbuatan dan ingatan masih ada. Sebab orang kalau ingatannya masih ada, dia masih mau berbuat. Tapi ketika orang sudah hilang ingatan, apapun yang dia perbuat, semua tak memiliki nilai di pandangan manusia. Sebab kaitannya kepada Allah Ta'ala. Orang boleh memuji, ingat ada Allah Ta'ala, zat yang maha memberikan catatan. Ketika orang itu berbuat sebaik apapun, tapi catatan di sisi Allah Ta'ala tiada, tetap perbuatannya mengundang bahaya. Berapa banyak kita dengar nasihat agama, pelajaran agama, majlis ilmu agama, sia-sia. Kenapa? Sudah. Ketika nasihat bukan dari hati, dia akan didengar sejenak kemudian kembali di luar sadar kita. Artinya nggak pernah punya kesan apapun selagi guru-guru tadi menyampaikan nasihat dan ilmu. Ente jangan begitu. Ana mau marah, mau mengancam. Kalau ente tahu siapa dan bagaimana ana, kepada kepedulian terhadap diri anda, ente syukur kepada Allah Ta'ala. Makanya sedikit kesalahan jamaah ana tetap ana ancam. Yang itu adalah kecintaan yang nggak pernah bisa dibayar dengan apapun. Kenapa ana mau seperti itu? Itulah amal soleh ana. Dia yang dengar, dia yang selamat. Dia yang ingkar, toh nggak menjadikan nilaiku pudar atau berkurang di sisi Allah Ta'ala. Jadi Nyarum, ilmu aneh kasih tahu sekadarnya begitu ya. Adapun ziarah-ziarah di sana Nyarum ya, di Mekah, di Madinah. Kalau badan sehat berangkat ziarah. Tuh, dia. Sebab tuh ziarah nggak bayar lagi. Kenapa? Sudah masuk ongkos haji. Adapun nanti dimintain ame supir melalui pembimbing kita, ibu-ibu, bapak, maaf nih, supir tadi ngomong sama saya minta hadiah satu orang 5 real berarti taruh pahit dah 15.000 gitu. Itu permintaannya. Kalau nyak keberatan 5 real, kasih 2 real anggap deh 6.000 atau 5.000 kasih. Itu sebab di sana umumnya supir bukan orang Arab. Ada India, ada Pakistan, ada Bangladesh. Kalau enggak dikasih, dia pura-pura dia nyetir semau maunya bawa kendaraan. Iya, nyetir nggak pakai tangan, pakai kaki. Loh, orang sono hampir aneh foto pakai handycam. Gila ini supir. Belum dikasih duit minta duit. Nanti kalau udah sampai dia bawa mobil dengan kakinya dengan kecepatan 100 km per jam pakai kaki. Bayangin. Kok Surya nggak pakai kaki dia? Surya kayak kupingnya digituin tuh setir. Emang kupingnya tajam, nggak boleh lihat rokok. Tuh, jadi kalau dimintain kasihnya. Kemudian waktu mau pulang, ya, dari Mekah siapnya langsung ke King Abdul Aziz, lapangan terbang katanya. Biasanya ketua rombongan minta duit. Para jamaah, sebagaimana kita maklumi, kita akan berpisah kembali ke negara kita. Berbetulan selama kesana kemari, pembimbing dengan supir dimaksud, ya, nggak minta, tapi mohon kesediaan dan kerelaannya, kenang-kenangan dan rasa terima kasih kita kepada supir dimaksud dan pembimbing kita. Terserah mau kasih berapa, kasihnya. Artinya ya, kasih. Dengar gak buju buneng dinangis nangis. Lagi saya bilang nangisin lu. Dengarnya ya, kasihnya mau 5 real kek 10 real. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak. Iya. Sebab tanpa pembimbing kita kacau di sana. Tuh jangan kan baru sekali 2 kali, aneh 6 kali di sananya nyasar. Tuh kecuali lihat perempuan cakep, terserah nyasar dah. Aneh ikutin tuh perempuan, buju buneng ditarik yang polisi Arab. Toma
Ditarik dor. Tadi ane janji sama Pak Dusun Nanang sama Pak Subiat, doain kok ada rezeki, ente mau ajak, mau angkat tuh ke Kota Suci. Pak Surya yang dijanji, bukan Pak Surya, Subiat sama Dusun Nanang, ane janji tuh ane mau bawa ke sana gitu. Nanti kita pergi haji ente ikut ya. Untuk kita pergi haji ente ikut, ane ngomong ikut doang. Subiat ane turunin di Pasar Minggu. Ya, Dusun ane turunin di Monas. Nggak bisa pulang Dusun nggak kenal Jakarta dia. Dusun coba Dusun tinggalin di Senayan, nggak nangis dia. Gua berantem dah. Kalah gua tahu rumah gua, kok Dusun gua pulang pakai apaan? Orang Jawa kan banyak mobil, gua nggak punya ongkos. Ya, nasib Dusun. Ngomong apa Bang Ustaz? Tanggal berapa tadi sekarang? Malam Sabtu ke-4 tanggal 23 Oktober 2009, kata orang bertepatan dengan 4 Dzulqa'dah 1430 Hijriah. Ntar yang baca doa ya, niatin doa buat tasyakuran dari Lana, niatin doa Anda juga ya, inti amin ikhlas buatnya orang khususnya, dan buat semua dia yang Allah pelihara. Tetap hatinya meskipun sesuatunya berbeda, tapi hati jaga. Iya, ente bebas dalam kehidupan, tapi jaga hati ente kepada agama, di mana semua tadi adalah penjagaan yang paling amat sangat pokok dalam kehidupan. Ente dapat nasihat, ente dapat ilmu, ente dapat doa, khususnya dari anak. Jaga ciri-ciri gerakan, ciri-ciri bahasa ucapan yang menjadikan Anda lupa sendi-sendi agama, yang itu menguntungkan. Kalau ente dengan agama, khususnya di majelis ilmu, gak berasa untung dengan didikan anak dan cara-cara yang diterapkan, cepat kata Pak Surya berhenti. Anda manusia sial dangkalan. Ente pencipta bahaya buat jamaah yang ada, dan ente pencipta bahaya buat anak. Apa bahaya buat anak? Otak anak jadi keganggu gara-gara kalian. Tuh, aneh urusan apa? Terserah. Tapi ketika bicara urusan agama, aneh nggak mau keganggu. Betul odong-odong. Odong-odong waktu pertama datang, astagfirullahaladzim, kayak semir kiwi. Sekarang beda dia, luar biasa, kayak skrajos. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi. Allah, ya Rasulullah, Allahumma wa barik alaihi wa ala alihi. Dulu ane lupa, ane terangin masalah selawat waktu di rumah mana. Oh, di mana ane lupa ya. Yang sebanding dengan 70.000 kali ya orang yang membaca kitab Dalailul Khairat. Daerah mana itu? Di Kampung Kelapa. Lalu bawahnya juga ane kasih tahu bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perasaan ya, mau pakai bismillah juga enggak apa-apa. Yang penting awalnya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali subuh dan asar. Kan begitu. Maaf, dulu kurang lebih 10 sampai 17 tahun yang lalu, anak guru ngaku paling sering ngambil berkah dari doa-doa dan selawat aneka macam. Sampai doa-doa rezeki juga dulu anak sering gitu. Oh ya, ketika anak ditimpa dengan sedikit permasalahan keuangan karena kita kuliah, kita ini, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, anda baca tuh doa-doa yang bawa keberkahan, anda baca sholat hajat, anda laksanakan sholat hajat, anda baca nggak kurang 100 kali setiap pagi, ya, yang namanya pagi sebelum ke bawah, boleh jam 6, boleh jam 7, boleh jam 8, boleh jam 9, boleh jam 10, bismillahirrahmanirrahim, tuh, ya hayya qayyum, bismillahirrahmanirrahim, apa ya? Ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni, ya Rahim, ya Wadud, ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni, ya Rahim, ya Wadud, ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni, ya Rahim, ya Wadud. Tuh 100 kali. Kalau yang baru 10 menit. Kalau yang udah apa luar kepala ya 7,5 menit sampai 8 menit. Itu gak pernah anda tinggal. Itu anda ketakutan dengan uang yang anda dapat dari mana saja itu. Astagfirullahaladzim. Tambah sholat hajat, sunnatul hajat, rakaat ini la ilaha illallah, Allahu akbar. Lihat, mau Allah akbar kabira boleh enggak? Ya terserah, lihat keadaan.
Baru baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin, amin. Baca ayatnya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Udah, rakaat pertama bangun, rakaat kedua baca ayatnya, setelah baca Fatihah waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Udah selesai rakaat, 2 rakaat salam dan assalamualaikum, bangun lagi, usahakan 2 sampai 3 salam, apalagi bisa 3 sampai 4 salam. Selesai doanya, selesai itu sembahyang, wah udah mesti berangkat, wah mesti kerja, wah mesti dagang, wah mesti ngobik, wah mesti nyolong kelapa, wah mesti bedah empang nih punya orang nih, atau punya tetangga, atau punya saudara, ya. Cepat baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 10, boleh 15, boleh 17. Lebih boleh gak? Terserah, tapi jangan banyak-banyak mau ngapain. Awalnya doang semangat lo yang perempuan. Lupa pengajian, lupa segala. Setelah kau nikmati segala dari perempuan tadi, semen ente gak zinahi, kau abaikan dia. Ente bukan demen. Itulah kebodohan perempuan. Ya, itulah kebodohan perempuan. Hanya sekedar dicium-cium selesai, berganti dan berganti. Sayang, itulah kenapa ente belasan tahun anda larang. Goblok menjadi cabu muda-muda pada lo. Bangga, bang? Bangga, boleh. Ngaji gampangan lah. Kapan lagi nih cowok lagi pengen sama gue? Lo rasain ya. Sekarang kemana anda? Pada kemana sekarang lo? Agaknya ke orang suci. Ketahuan salah dalam kesucian. Sebab setiap berbuat salah dia selalu ada kebersihannya. Ketimbang ente nikmati sesuatu dalam kotor, ente gak baik lagi untuk mencuci. Itulah kehinaan. Paham tuh ilmu ente? Paham gak ente? Salah balik. Sama juga orang kerja bakti kotor, dimasuk ke kamar mandi, dicuci bersih kembali, lalu dia mandi. Kemudian dia rapi berdandan, dia sembahyang dan dandan. Mending dia begitu dalam kesehariannya ketimbang dia menikmati sesuatu dalam kotoran. Dia berasa nikmat dan tenggelam dalam nikmat, tapi dia lupa, gak pernah mau ke kamar mandi membersih diri. Apa hasilnya? Membau dan membau badannya. Mau gak mau dong, gak mau lagi datang di pengajian. Lihat laki, lihat perempuan yang kerjaan kotor begitu, dibanding dia yang masih berbuat kotor tapi terus ada di pengajian. Makanya Nabi kasih tahu, tidak ada umatku kotor. Kenapa? Sebab dalam sehari dia mencuci badannya 5 kali, yakni sembahyang 5 waktu. Nggak ada umatku. Jadi manusia yang mengikuti ajaran agamaku, agama Islam, dengan ilmu syariat demikian tata caranya, dia kotor. Tidak akan pernah terjadi umatku seperti itu. Mana ada orang yang kotor badannya sementara dia mencuci badannya dalam sehari 5 kali. Itulah bahasa Rasulullah SAW. Tapi bagaimana orang yang bersih padahal dia nggak pernah mandi? Artinya rajin ibadah sama ilmu, dia tolak bagaikan muntah. Kotor dalam keseharian tapi terasa suci. Itulah bahaya datang dari orang-orang tadi. Tuh biar tahu tuh. Kan kemunafikan datang dari orang yang nggak benar-benar ilmu. Iya, kita munafik paling urusan perempuan, urusan nyolong. Ya, urusan jadi kayak ngantuk lagi, ditakut kena kontrakannya kali. Paling urusan main futsal, urusan main bola, bebas permainan, jangan buka aurat, udah itu doang. Tanah ada begitu banyak, manfaatin. Hampir ada mau bikin bulu tangkis, ada mau bikin bola voli ya di Al-Busro. Kan begitu buat anak-anak, bakir aja nggak dengar kata. Pikir buang modalin buat anak-anak. Siapa berani ngomel? Nggak ada kok, nggak kayak bayar aneh yang modalin. Sesuatu yang sifatnya larangan tentu ada bahaya. Tapi setelah larangan tadi diberitahu tata cara sehingga keluar dari bahaya, kau bebas berbuat sekandakmu. Tuh cara-cara yang diterapkan. Ini mau main judi, aneh rajanya. Sekarang main gapli, siapa ngomelin? Itu udah tahu ilmu. Sebenarnya yang jadi permasalahan, oh iya, sayang ente buang-buang waktu, besok pagi ente mesti cari nafkah sebagai kepala rumah tangga. Apa ini nggak berpikir? Sekarang ente sehat, begadang semau-maunya. Satu masa ente punya keluarga ya. Ada lagi yang udah berkeluarga. Satu masa ente didera oleh usia, penyakit yang kau kumpulkan dari remaja begadang tanpa makna, kini kau rasakan akibatnya.
Siapa yang mau tolongin ente? Ente TBC, ente paru, ente ginjal, ente stroke, ente kena asam urat, ente kena asam tulang. Hah? Asam tulang? Tahu asam tulang? Ada Pak Suri, kalau orang ngomong begitu girang masih ngomel. Rasain lo ya lo, rasain lo selo, rasain wek lo. Tuh wek, gua ngomong gitu wek, dia ngomong hatinya begitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sempat aja, andai kata enggak sempat enggak apa-apa, alhamdulillah sudah ada ilmunya. Jadi kapan waktu ente bagaimana? Alhamdulillah. Ingat tentu ya. Ya Fatah ya Razak ya Kafi ya Mughni ya Rahim ya Wadud, enggak ada miskin. Bisa ada mati ente. Salat hajat enggak ada susah dalam kehidupan. Itu. Apalagi ngerti juga sembahyang tuh duha, para pedagang, tukang objek, tukang ngojek. Nah ya, kau pelajar enggak usah. Sembahyang tuh duha, 2 atau 3 salam. Jauh dari miskin dan mustahil terjadi kemiskinan. Makanya orang-orang yang ngerti ilmu agama, kalau betul ada ilmunya, dia berpegang dengan syariat Nabi, dia laksanakan apa wasiat orang-orang soleh yang menjadi sifat membuka keberkahan rezeki dalam hidupnya, nggak ada yang susah ente. Artinya nggak ada yang susah, harta boleh saja nggak nampak. Orang susah dari hati ente. Orang biar hartanya taruh 1 triliun, hatinya susah karena permasalahan yang dihadapi. Tua mukanya ente, kuripu susah, nggak ada senyumnya sama orang. Diajak ngomong sama anak perempuan, bininya enak, digodain sama anaknya ngegampar. Anak perawan ngudak, susah tuh orang. Beli aja tuh perempuan, ngapain udak-udak. Kalau orang mampu beli aja perempuan. Betul gak? Lihat Fajri, korban peranakan. Lagi lahir di bawah pun rengas. Dibaca ya 10 kali ya, setelah sembahyang subuh dan setelah sembahyang asar. Kok ente yang kerja, yang objek, yang ngojek, yang punya dagangan, jangan tinggalin tuh ya Fatah ya Razak ya Kafi ya Mughni ya Rahim ya Wadud 100 kali ente. Kemudian jangan tinggalin sholat hajat kapan waktu saja, kecuali setelah ente sembahyang asar, setelah ente sembahyang subuh. Tidak boleh sembahyang sunat apapun, kecuali ada yang meninggal dunia, sebab ada sebab yang datang sebelumnya. Selebihnya tidak boleh. Tuh hajat ya, ngerti tuh. Allah sayang banget. Aneh dari dulu karena aneh kuliah punya anak, hidup satu kamar, ya depan bangku sekolah. Aneh mana tinggal di bangku sekolah. Allahumma setelah ane pindah rumah, yang rumah sekarang tuh sebagian duit ane, sebagian duit ane punya orang tua walid, tanah dari ane punya ibu hibah. Allahumma hampir ane sembahyang di depan pintu masuk. Ini pintu rumah ane nih, pintu tengah yang sekarang tuh, ane sembahyang di situ. Bayang ya Allah. Anak bini sih tidur. Hampir begitu ya nih. Bisa ngerti ya? Hampir bayang minta rezeki Allah Ta'ala biar nggak keganggu ilmu ana nggak mau dengan sedetik ilmu nipu orang, nyari dunia, nyari harta haram. Ya Allah nggak mau, minta ya Allah bagi keberkahan aku ya Allah dalam rezeki dari aneka sisi, terserah engkau dari mana saja. Begitu bujo boneng plus sembahyang duha lagi bujo boneng, sebulan 3 bulan 6 bulan ketakutan anak, ketakutan. Astagfirullahaladzim, baru sembahyang Assalamualaikum, duit nih, bener duit. Udah sembahyang jam 10 pagi nih, Assalamualaikum, duit nih. Polisi datang. Ada apa Pak? Permisi Pak Haji, saya mau lihat listrik. Bujubun. Ya kita nyodong listrik, denda 200.000. 15 tahun 200.000 kan gede. Nah ya Rob, ini orang anjing ya Rob nih. Dia tahu gua guru nyolong, udah aja nyolong, maafin gua guru. Denda juga 200. Ini dia nyolong tuh duit, dia nggak kasih ke negara. Ya Rob, jangan kasih balik lagi nih orang ya Rob. Out kemana misalnya pada mampus kali. Iya, lo denda gue tapi duit lo makan. Apa kau nggak maling? Polisi bilang, udah Pak Haji kita sama-sama maling. Oh jangan begitu dong Pak. Kan maling setrum. Ke bapak kan maling duit gitu. Betul begitu Bang Jain? Ane bingung Jain, sejak tadi ane panggil ketemu, ini air mukanya nggak bahagia, matanya kriap-kriap kemerah-merahan. Ane tahu nggak megang duit nih. Tudor bakal nanggok Tudor 20.000 depan Mbak Haki. Tudor 20.000 kan nanggok. Taruh 2.000 aja. Mbak Haki yang dikasih 25, ya nih 20, Mbak Haki 5.000. Nggak percaya?
Baik, tadi yang kasih ini 25, baik. Ha. Apa iya? Ya, guru kurang ajar. Nanggap dulu selembang nerangin ilmu itu jadi lupa kewajiban. Wan selawat yang semalaman tuh. Yang watil kalgubatul khadra wa biha nabiyyun nuru yajlul ghayaib. Oh, nikmatnya Allah. Alhamdulillah bisa bahasa Arab dikit-dikit. Alhamdulillah. Yang salatullahi ma lahat kawakib. Ya, sayang gigiannya udah ompong. Ya, war tangguhkan berjalan, tangguhkan. Pak Wiwin. Tangguhkan Pak Wiwin. Sambil dengar tangguhkan doa. Keremang pinggir jareng tebapak senang kinang ngabi dapat betong berlema bereng. Sade mor karena kumerentar galas somo. Elo semua kapitau jera berapa lo namor kemor. Amor keng labah keserasana nanyi. Ananya ulah kapitau jera tebakan di nabuno. Andi nabuno keserasana dibuka naga kali kanan nanyi. Kali kanan nanyi tak tuli beres tak kehoda di dapur kan dalam sumur. May tatuloy ba rin natin dyan ang kunting alaki babang nemo kuning itak ka na nakanyaman pirang mati kaya raman raimin matawi wa mamatin mamis no tonton Mana dia tuh susah amat ya yang tadi. Nggak bisa lagi, ini nggak ngerti apa sih. Gimana? Udah diajarin tuh. Nyarum kejebur sumur. Maknya dotan, nyak jenah kesibutan, nyak dotan. Jenah kesemutan, dusun nanang kerepotan, RW loncat-loncatan. Berapa keremang pinggir jareng tebapak senang kinang ngabi dapat betong berlema bereng. Sade mor karena kumerentar galas somo. Elo semua kapitau jera berapa lo namor kemor. Ananya ulah kapitau jera tebakan di nabuno. Gimana sih? Nggak bisa nih. Bisa begitu tuh doa ya. Lagi Pak? Lagi. Apalin ya, apalin. Pak Surya, apalin Pak Surya nih. Berapa keremang pinggir jareng tebapak senang kinang ngabi dapat betong berlema bereng. Babang Nemo
Bisa begitu. Itu orang mana bisa baca doa ya? Ya kuyamatin tak nunut totan. Ya mau itu kan irama rotib tuh Rebul Haddad. Orang Madura. Dia tahu dari mana itu rekaman? Udah Ustaz Bakar. Wi mau denger gak Wi orang kecebur sumur lagi baca doa? Tapi orang baca doa ke sumur kayak dengerin. Otak masukin masukin bluetooth. Aneh dengernya udah 2 minggu ini. Ada ketawa. Hampir tamu lagi ngomong sih Bit, saya punya bini mau beranak Bit, tolong dulu ada ketawa. Gitu begituan. Mau tidurin bini nggak jadi ketawa dulu. Walhasil. Siapa baca selawatan? Hewan. Pak Surya bisa tuh bakal ringtone. Yang tadi itu, yang RW, stempelnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala صلاة الله ما لها الكواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لها الكواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لها الكواكب على أحمد خير من ركب النجائب صرا باسم الحبائب فهذا سكر أعطاف الركائب هذا هادي صرا باسم الحبائب فهذا سكر أعطاف الركائب صلاة الله على الكواكب على من خير ما ركب النجائب صلاة الله على الكواكب على من خير ما ركب النجائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب صلاة الله على الكواكب على من خير ما ركب النجائب صلاة الله على الكواكب على من خير ما ركب النجائب ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملائب ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملائب طريق الحب كريم صلاة الله على الكواكب على من خير ما ركب النجائب صلاة الله على الكواكب على من خير ما ركب النجائب أما هذا العتيق بدا وهذه قباب الحي لاحت والمضارب أما هذا العتيق بدا وهذه قباب الحي لاحت والمضارب صلاة الله على الكواكب على من خير ما ركب النجائب صلاة الله على الكواكب
الخلق جمعا له على المناصب والمراتب صلاة الله مع الكواكب على من خير ما ركب النجائب صلاة الله مع الكواكب على من خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب الله أكبر الحمد لله Ya Rum, kalau Allah telah kehendakinya Rum sampai di Raudhah, tapi jatah perempuan nggak bisa ada di depan Raudhah, mustahil, karena dipisah depan Raudhah. Jadi makam Rasulullah sama dengan rumah Nabi jadi satu, dengan mimbar Nabi. Lihat, antara rumah Nabi, makam Nabi dengan mimbar Nabi khutbah, itu namanya Raudhah. Karena perempuan dipisah, tapi tetap karena rumah Nabi itu sebatas sekian dengan kuburannya, Nyak Rum bagaimanapun upayakan tuh ada di lingkaran tempat Nabi dimakamkan, tempat Nabi tinggal. Tuh, sebab lewat depan mustahil. Ya, dilarang oleh tentara di sana. Jadi laki semua bisa lewat tuh depan, ya. Perempuan di sampingnya aja. Di sana tuh ada apa? Ada semacam seng fiberglass tuh dijaga oleh tentara di sana. Jadi nggak usah macam-macam di sana. Udah baca selawat. Kalau mau, nih saya kasih tahu Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ke sana, Assalamualaikum atau Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu aja 3 kali, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah. Saya tuh ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya Bu Rum nama aslinya siapa? Rumina. Siti Rum. Pelit amat tuh nama ya. Ya Rasulullah, saya Siti Rum, saya Ibu Siti Rum. Sejak saya ingat saya perawan sampai setua ini, saya ngaji kepada salah seorang darah Rasulullah, namanya Habib Abdurrahman Assegaf. Saya muridnya Rasulullah, doakan saya jadi muridnya sampai mati. Saya percaya betul dengan darah Rasulullah. Tuh, saya muridnya Rasulullah dari perawan, saya ingat sampai guru saya Habib Abdurrahman, satu di antara darah Rasul, pulang ke rahmatullah. Doakan saya Rasulullah biar saya mati bawa iman Islam. Tuh, pulang pergi selamat, biar saya ibadah haji, ya. Allah telah terima, gak usah minta haji mabrur, asal diterima ibadah haji kita udah alhamdulillah. Udah selesai itu, kan begitu tuh. Kemudian doakan saya juga biar lancar dalam melaksanakan ibadah haji, dan doakan pula agar saya di sini selamat sampai kembali. Selamat, doain ya Rasulullah. Tuh begitu ngomongnya. Baru doain deh anak, cucu, mantu, guru, tetangga, kenalan, kawan. Tuh, ame ya Allah, saya rezeki di sini berkah saya ngurus beranak. Ada orang beranak susah, ya Allah, saya baca doa nggak mempan, akhirnya saya bacok. Terpaksa saya bacok gitu. Itu doain biar saya bisa kemarin lagi, terserah ya Allah, terserah ya Rasulullah. Doain biar saya bisa baik lagi, meskipun 2 tahun atau 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, tolong doain saya bisa kemarin lagi. Nya nggak bisa kuat baca atau berucap seperti itu, cuma kan nak setengah pingsan, nangis sambil memohon, pasti dan mutlak itu terjadi.
Itu, ana bisa pergi umroh berulang dan berulang, haji insyaallah 3-4 kali karena ana ngomong begitu. Pertama ana datang ana ngomong, ya Rasulullah, waktu mau pulang dari makam Rasulullah, Rasulullah doain dong saya biar bisa kemari lagi. Tuh, ini saya ngomong begitu. Sebelum pintu keluar dari makam Rasulullah, saya balik. Ya Rasulullah, maafin ya Allah salah ngomong. Maafin tadi saya ngomong, doain saya biar berulang dan berulang kemari. Rasulullah doain. Udah ngomong begitu baru saya keluar. Nangis sekencang-kencangnya di luar. Bukan di situ nangisnya. Sekencang-kencang itu tangisan, ana tutup dengan sorban ana. Nengok nangis udah. Di luar sadar 4 jalan 5 bulan naik ke 6 bulan saya umroh sampai sekarang. Seharusnya saya sudah 7 kali 8 kali umroh karena nggak pernah tahu jalan, jadi saya nggak berani sendirian. Tapi sekarang saya sudah dendam, ya Allah, andai kata harus umroh nggak ada kawan yang menemani, bismillah aku berangkat sendirian. Di sono kawin lagi, di sono kawin perempuannya mahal-mahalnya, satu perawan tuh 500 jutanya. Tuh perawan 500 juta, mesti punya rumah 2, mobil 2. Tuh, WC 4. Orang Arab kan tainya gede-gedenya. Deh, begitunya ya. Nah, nanti waktu tawaf, nyak baca Rabbana atina fid dunya hasanah sebanyak-banyaknya. Waktu sembahyang sunat, ya, nyak madhub mana saja sah di sana. Oh iya, asalkan madhub Ka'bah. Dari arah mana saja sah, itulah keistimewaan Ka'bah Baitullahil Haram. Sembahyang sunat apa aja enggak ada larangan. Tuh keistimewaan Mekah begitu. Kalau kita kan dilarang, habis sembahyang asar, sembahyang sunat dilarang, habis sembahyang subuh, sembahyang sunat dilarang. Di sana tidak ada larangan dalam hukum syariat agama dalam beribadatan. Kenapa? Itulah keistimewaan Ka'bah Baitullahil Haram. Dan jangan ngambil apapun dari barang yang ada di Mekah maupun Madinah. Apapun jangan, kembang kek, unan kek, jangan. Deh begitu. Pulang gila tanpa obat. Tuh, nanya nanti di sana banyak lihat burung darahnya. Tuh burung darahnya tuh puluhan ribu. Nggak ada yang lompatin makam Rasulullah, nggak ada. Nggak ada burung darah puluhan ribu, bukan burung darah kita. Burung darah kita kan doyan cacing. Khususnya di sana nggak doyan cacing, pekedel. Ya burung Arab. Itu, iya. Nggak adanya tuh puluhan ribu burung bisa nyebrang di atas Ka'bah Baitullahil Haram. Mustahil itu terjadi. Siapa yang kendalikan burung bisa begitu menghormati Ka'bah Baitullahil Haram? Loh, kenapa kita manusia ibadah haji kok pulang hina? Kenapa kita ibadah haji kok pulang hina? Binatang sebegitu menghormati Ka'bah Baitullahil Haram. Kita baca doa di situ, kita nangis di situ, kita sembahyang di situ, kita mohon semua permohonan. Allah telah mutlak kasih dan Allah telah terima semua yang kita minta. Tinggal masalahnya kapan Tuhan berikan. Pokoknya sebelum segalanya berjalan, Anda berikan ajaran agama yang wajib-wajib untuk Anda, sehingga kau punya rasa, kau manusia beragama, sehingga kapan waktu kita panjang umur ada rezeki, kau bisa merasakan kebenaran ajaran agama yang selama ini kau pelajari. Tuh, ingat ya. Tuh. Nyak Jenah pesan, Beb sebutin saya Beb di sana Beb. Nyak kau nyebut nama Jenah, saya ditangkap di sononya. Itu ditangkap, semua orang sono kata-kata Nyak Jenah sama dengan teroris. Teroris itu plerek. Nasib plerek. Karena waktu nggak memungkinkan, besok kita ngaji malam minggu dan pagi ini ya jam 4 mesti pulang. Jadi minta maaf dari Allah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya ya, doa pertama Fatihah anu disukan buat Nyak Rum. Nah doa kedua buat semua dan juga buat Nyak Rum. Dan ya Allah ya, pokoknya Nyak kerjain kewajiban. Ya Allah, kalau dalam pelaksanaan ibadah haji ini, baik rukun haji maupun wajib haji, ada yang terlupakan, ada yang terlanggar, minta maaf, minta ridho ya Allah. Saya datang melaksanakan kewajiban karena kecintaan saya ingin bisa melihat Ka'bah Baitullah, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Saya orang awam, ya Allah maafin kalau kurang ini, tolong terima semua apa yang saya perbuat dalam ibadah haji ini, Allah tolong ya Allah. Wah, bisa ngomong begitu jagoan itu manusia. Kalau ini baca doa di hadapan Ka'bah Baitullahil Haram, inti baca doa di hadapan makam Rasulullah SAW, lancar. Inti bukan manusia, selesai.
Kalian bukan manusia, kalian binatang ya. Ente bisa baca doa depan makam Rasulullah, lancar. Ente bukan manusia. Ente bisa baca doa di depan Ka'bah Baitul Haram, lancar. Ente bukan manusia. Ente binatang ya. Wah, biar tahu ente nilai seorang hamba Allah Ta'ala ketika dia berhadapan dengan Ka'bah Baitullah Haram. Nilai seorang muslim atau muslimat ketika dia berhadapan dengan Rasulullah SAW di makamnya. Dalam keseharian kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam sembahyang, belum dalam pengajian selawat. Makanya ente ada kalian anjing babi ketika lidah ente nggak pernah bergerak ketika berselawat. Ente binatang ente. Sebab satu masa ada rezeki ente kesono, nggak kesono aja dapat kemuliaan dengan berkat selawat. Tapi lidah apa? Ente lidah apa ente? Ya, bibir baca kayak lu. Nggak bisa baca. Alhamdulillah. Ane kalau dihitung sehari kali itu nggak kurang kali 200 ane baca selawat. Istighfar dalam keseharian ame selawat nggak kurang 200, bisa juga 300 kali. Sebenarnya nggak pernah tahu, ente nggak pernah mendengarkan aja. Mari jalan, mari kerja. Tuh, kadang habis nyium istighfar blowin. Ya Allah, enak banget anak cewek, enak banget. Astagfirullahaladzim. Ya, setelah sadar dalam dosa istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok enak amat anak ya Allah. Ya Allah, anak ya Allah, kok bu kompor. Ya Allah, anak kenapa jadi kayak kerokan ya? Ya Allah, nih perempuan. Ya Allah, kayak kerokan gobangan. Ya Allah, ini orang nungguin lebahnya kapan sih? Baik ada apa ya? Baik Ustaz nggak ada lebah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang besok mulai ini tutup setengah 12. Malam minggu di Al-Busra sudah ada mulai tutup setengah 12. Tetap ane ngajar jam 12. Tapi jam 11 ane panggil Ustaz Acep tuh yang ngerti qiraat ngeliat datang ngajarin ente. Mau ada 50 kayak mau ada 100 di Al-Busra, yang lain mau jajan mau ngapain terserah, tapi jaga akhlak. Sebab dia ngajarin ente, yang disuruh ngajarin baca Al-Quran itu juz amma. Jadi biar orang nggak ngerti tajwid, tapi kalau dia mempergunakan pendengarannya dengan baik, ketika ada orang berilmu baca bacaan, dia bakal fasih lidahnya. Ane bisa Quran dari ibu ana. Ane bisa Quran tuh alif ba ta juz amma dari umi ana almarhumah. Bisa ada mudi. Selebihnya setelah mulai agak remaja tuh, dia umur 15, 16, 17 sampai 20, ane senang mendengarkan Al-Qur'anul Karim yang suka ada di radio Asyafiyah atau Heriyah. Selebihnya ane beli kaset-kaset Al-Qur'an bukan untuk seperti mereka. Ane ngambil huruf-huruf mereka. Ya Allahu Akbar. Oh begitu, oh begitu, oh begitu. Allahu Akbar. Sampai anda pergi haji pada umrah, anda beli kaset-kaset 30 juz. Tuh Syekh Sudais, Abdul Rahman Sudais, Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Sampai Allah pelihara umrah yang kemarin nama Haji Ayub. Anda berangkat ke toko dari Mekah, muter nggak tahu jalan, dia ajak ke sana kemari, naik tanjakan gunung, tapi perumahan hotel semua. Anda masuk gitu. Udah lewat kurang lebih 75 meter, Ji, itu ada suara Al-Quran, ya Allah Ji, Syekh Abdul Basit Abdul Somad Ji, itu waktu anda masuk umur 15 tahun tuh Ji, itu cari Ji tokonya Ji, perdengaran kanan tadi, cari, putar dengerin tuh suara, wah hilang tuh suara kok. Tanya toko-toko, mana Al-Quran yang tadi di setel. Masuk ke toko, ada yang jaga 2 orang, numpang tanya pakai bahasa Arab, anda kepengen tuh kaset Al-Quran yang tadi disetel, nggak tahu disetel di mana, tapi sepertinya di sini. Apa anda punya itu kaset? Ini orang-orang Nigeria, tinggi hitam, berdua, kan ngomong Arab. Dibilang, ya sebentar, dicari kurang lebih 17 menit, 15 menit nggak ketemu. Ya akhi, wahai saudaraku, kata dia, anda nggak punya kaset lain kecuali tinggal ini. Anda nggak punya kaset lain kecuali tinggal ini yang anda punya di orang Nigeria. Itu. Anda di sini, anda pelajar agama sambil anda cari nafkah untuk biaya.
Nanti ilmu anda dapat, ala kadar biaya anda miliki, anda akan pulang ke negara anda, mau menyebarkan ilmu yang anda dapat. Bayangin ente di sana jadi tukang jaga toko, dinuntut ilmu, dikumpulin duit dari gajinya buat dia pulang ke negaranya menyebarkan ilmu. Ente nggak kayak apa-apaan didatengin mana? Ringkas ya akhi. Dah, bismillahirrahmanirrahim, tinggal ngomong dia sudah. Arafika wajhat salah, kulihat wajahmu, aku lihat pada dirimu kesolehan, kata orang itu. Ya akhi, arafika wajhat salah, wahai saudaraku, aku lihat pada dirimu wajah kesolehan. Anda buang. Agak. Ente guru ya? Enggak, anda belajar bahasa begini. Enggak. Anta mudarris, ente guru. Arafika wajhat salah, pada wajahmu kulihat kesolehan. Haji Ayub saksinya, terang cerita sama orang-orang yang bisa anda percaya. Anda enggak peduli. Itu. Foto bareng yuk. Gitu, kenangan. Jangan ya akhi, jangan. Dia malu kalau dia hitam, tinggi, tapi sehitam-hitam wajah manusia, selagi ada air wuduknya, dasarnya ilmu, dia hitam manis dipandang mata. Dia berkata seperti itu. Arafika ya akhi, arafika, aku lihat pada dirimu wajah salah, wajah kesolehan. Anda bantah, anda buang. Iya. Tapi anda nggak mengucapkan kata-kata tadi kepada orang dimaksud yang ngasih anda hadiah Quran yang nggak ada lagi, tinggal punya lihat atu-atunya disayang, dikasih anda lihat. Ini pun orang ini juga yang berkata kepada anda seperti itu pun memiliki kesolehan dari air wajahnya. Air wajah nggak bisa dibohongin, bukan cakep ente. Lihat odong-odong sebelum ngaji sama anda. Pernah nggak ente lihat seng tempat orang berak di jamban? Ya, yang bekarat pada bolong-bolong. Tuh asal-asalnya. Sekarang udah nggak ada seng lagi, ngablak kayak itu orang berak. Doa malam minggu aja dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah benar. Wa bi fadli Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ba'da idh hadaytana, ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, wa hab lana min ladunka rahmah, wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Allahumma ya latif ya latif ya latif, ultuf bina fima jarat bil maqadir. Allahumma ya latif ya latif ya latif, ultuf bina fima jarat bil maqadir. Allahumma ya latif ya latif ya latif, ultuf bina fima jarat bil maqadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, 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 warhamhuma 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 kama rabbayana shighara, kama rabbayana shighara, kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzu bika من الكفر بعد الإيمان والشق بعد اليقين ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان والشق بعد اليقين ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان والشق بعد اليقين ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله،
والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرجة يا رسول الله يا ربي الشان والدرجة يا رسول الله Allahumma wabarik alaihi wa ala alihi. Jadi besok yang kepengen 10:30 dapat pelajaran, semen dia baca doang, nanti ngedengerin, bapak ibu remaja dengerin, baca diulang-ulang. Oh begitu, alhamdulillah. Biasa pan rekaman ya. Nah, begitu aja. Nah, 10:12 dia berhenti, baru pintu gerbang tuh tutup. Kasih tahu yang lain yang nggak tahu, kirim salam ya. 10:12 pintu gerbang ditutup. Kecuali terlambat ngasih 10.000, bukain. Ah, yan bakal beli batu. Lebih kurang minta maaf Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jai baik haki temenin anak. Bang Jai. Kalau ada yang mau datang Sabtu pagi jam 9 di Bukit Duri, seperti saya usahakan setengah 9 udah sampai. Irban sertai rapi-rapi, ya. Jam 3 berangkat Pak, namanya Anda sama yang lainnya ke Bukit Duri pasang speaker ya. Anak Marawis kalau nggak kerja, Iwan nggak kerja, datang itu mau baca maulid, kalau tahlil sama walid, baru ngambil bekah maulid, baru jam 11:30 tutup. Makan siang di rumah anak Iwan, anak-anak Wan, anak Marawis makan siang di rumah anak. Kalau nggak ada makan siang, udah beli warteg aja dah. Kayak duit ini dulu.